Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ammar Fathullah, guru di SMA Negeri 2 Metro, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Bukit Tinggi tahun 2022. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi mendakwahkan Islam dengan santun melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya berdiri coba. Berdiri. Ya. Ya, yang semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Silakan duduk. Ajas dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini belajar kita berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya ya. Oke. Agar lebih berkah pagi hari ini, seperti biasa kita tambahkan dengan membaca Al-Quran. Ya, kita baca surat Ali Imran ayat 110. Yuk, dibaca bareng-bareng ya. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, satu orang untuk memimpin ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
lanjutkan. Selanjutnya adalah infak rutin setiap hari. Silakan kepada bendahara untuk ngambilin infaknya. Ya, silakan berapa aja boleh. Ya. Mudah-mudahan nanti infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Pak Amar mau absen kehadiran kita pada hari ini. Aisyah, Alvina, Alifatna, Amanda, Anggun, Anita, Anissa. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau baca? Silakan. Satu orang yang mau baca. Ayo, Naila baca. Naik. Ajri. Mau diulangi? Ajri. Oke. Mandala. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Artinya? Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tadi sudah ini. Oke, makasih. Kasih aplaus buat Naila. Ada yang mau komen? Jadi di sini tuh menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ngajak orang gitu berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti dia melakukan kebaikan. iya, luar biasa. Jadi itulah pahala besar kalau kita mau ngajak orang berbuat kebaikan. Tepuk tangan buat Kezia. Ya. Materi yang lalu kita bicara tentang apa? Masih ingat? Iya. Jadi kemarin kita bicara tentang khutbah, tablik, sama dakwah. Itu baru sekilas aja. Ada yang mau menyampaikan apa sih dakwah, tablik, dan khutbah? Yuk, khutbah dulu. Satu orang. Dandi. Menyampaikan ajaran tertentu ya Pak ya? Menyampaikan ajaran. Menyampaikan Biasanya ajaran. berupa agama. Oh, berupa agama ya. Kalau di dalam agama Islam biasanya contoh khutbah itu di mana? Di masjid Pak. Di masjid, khutbah Jumat gitu. Ya. Iya, kasih aplaus buat Dandi. Nah. Ada yang mau ngasih contoh siapa yang ustadz kita yang suka tablik? Ustadz siapa? Adi Hidayat, terus Abdul Somad, ya. Maka orang yang melakukan tablik disebut dengan mubalik tuh. Ya. Oke, yang terakhir sekarang dakwah. Apa sih dakwah itu? Kan kalau misalnya khutbah itu biasanya di waktu tertentu, misalnya kayak khutbah Jumat. Kalau dakwah itu bisa di mana aja, waktunya kapan aja. Oke, sik. Kasih aplaus buat Nela. Ya. Ini ada beberapa yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama diharapkan nanti kalau kita udah belajar tentang khutbah, tablik, sama dakwah, ya, nanti kita diharapkan untuk bisa mempraktekkan, ya, untuk bisa mempraktekkan. Setidaknya pertama cowok bisa berkhutbah, meskipun mungkin belum dapat jatah untuk khutbah, tapi sudah siap, gitu ya. Kemudian bisa juga mendakwahkan apa yang ada di dalam agama Islam itu kepada seluruh umat, kepada seluruh orang, ya. Yang kedua, kita bisa menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati. Kenapa demikian? Karena kita kan manusia nih ya, kita kan manusia. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau lupa berarti harus diingetin. Kalau salah harus dibenarkan, dilurusin. Maka saling menasehati. Caranya bagaimana? Bisa dengan khutbah, bisa dengan tablik, juga bisa dengan dakwah. Yang ketiga, kita diharapkan untuk bisa menganalisis. Maksudnya apa?
kalau kita melakukan suatu kebenaran, kebaikan, itu kita punya dasarnya. Gitu, ya. Kenapa kamu khutbah? Karena ada dasarnya, ada hukumnya gitu. Dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an dan hadis. Oh, gitu, ya. Kita ngingetin orang nih, ngingetin teman yang buang sampah sembarangan, itu kita punya dalilnya. Apa dalilnya? Gitu, ya. Misal an-nadzafatu minal iman, at-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Maka kita ngingetin orang untuk menjaga kebersihan dan kita juga harus menjaga kebersihan. Nah, terakhir nih, kita bisa menyajikan, ya, bisa mempraktekkan, juga bisa mengajarkan kepada orang lain berkaitan dengan apa itu khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, bisa dipahami di sini ya. Oke, ini adalah. Nah, materinya ini yang pertama tentang khutbah, ya, ada 3 materi, kemudian tabligh, dan yang ketiga adalah dakwah. Tiga-tiganya ini beda tapi mirip. Beti gitu ya, beda-beda tipis ya. Ya. Nah, ada pretesnya, ya, ada pretest yang akan kita lakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan kita di awal berkaitan dengan dakwah, tabligh dan khutbah. Kita pretest terlebih dahulu, ya. Oke, kita sudah pretest ya. Hasilnya gimana? Alhamdulillah ya. Kita akan lanjutkan ya. Ini ada beberapa dalil yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Pak Ahmad berharap nanti kamu bisa ya menelaah atau menganalisis berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama, ini ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Farhan, silakan Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayatan. Shadaqallahul azim. Oke. Artinya sekalian, Farhan. Artinya dari Abdullah bin Ammar dituturkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Oke, baik. Terima kasih. Kasih aplaus buat Farhan. Hadis ini memerintahkan kita untuk apa? Menyampaikan kebaikan walaupun cuma satu ayat gitu. Jadi maksudnya kayak dia kalau punya kebaikan sedikit itu ya disampaikan gitu. Jadi menyampaikan kebaikan meskipun sedikit ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menyampaikan. Ada kata balik. Balik itu sampaikanlah ya. Ya, balik. Jadi kalau aja sudah balik itu berarti udah nyampe. Ya, ya udah nyampe bisa membedakan baik dan buruk. Selanjutnya, iya, sebelah sini, silakan dibaca.
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, baik. Terima kasih. Kasih aplaus buat Novel. Ya, yang baca artinya Kebaikan dan dicegah dalam keburukan, dan kita juga diharuskan untuk beriman kepada Allah. Jadi kita adalah umat yang terbaik. Syarat jadi orang. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh. Iya, maksudnya apa? Coba. Maksudnya manusia itu sesungguhnya hidup tuh kadang dalam kerugian. Tapi kalau yang orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dia selalu dalam keuntungan. Karena selalu beriman. Terus? Karena dinamakan karena di dalam hidupnya itu dia jadi memiliki peran penting dan berfungsi. Jadi di situ tuh dia hidup ada tujuannya, yaitu untuk beramal saleh dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi dia hidupnya bisa mempengaruhi orang lain untuk menuju kebaikan. Oke, kasih aplaus buat semuanya. Ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan bagi kelompok. Pertama kelompok khutbah, ya. Nanti silakan kita akan bagi kelompoknya, nanti dicari ya berkaitan dengan khutbah, ya. Yang kedua tentang tablik, kemudian yang ketiga kelompok dakwah, kemudian nanti silakan mencari informasi berkaitan dengan hal ini, ya. Dia akan Pak Mara bagikan LKPD. Silakan langsung aja berkelompok, 4 orang berhadapan-hadapan, ya. Pak Mara bagi bahannya. Oke, baik. Silakan dicari informasi berkaitan dengan sesuai tugasnya masing-masing. Kemudian dibuat mind map. Ya, sudah ketemu informasinya, itu dibuat mind map. Pak Amar siapin spidol, ya. Oke, silakan untuk maju ya, kelompok khutbah dulu. Dipresentasikan hasil pencarian informasinya, hasil mind mapnya, kemudian nanti yang lainnya boleh menanggapi, bertanya. Agak sini. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok khutbah akan menjelaskan informasi yang kami dapat seputar khutbah. Jadi pengertian khutbah secara bahasa. Khutbah secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Secara istilah berarti kegiatan menyampaikan nasihat dan pesan tentang iman dan takwa sesuai dengan kemaslahatan umat Islam. Rukun-rukun berkhutbah Jumat. Yang pertama membaca hamdalah. Kedua membaca syahadatain. Ketiga membaca sholawat. Yang keempat berwasiat takwa. Yang kelima membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Lalu sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Kedua, menertibkan rukun khutbah yang sebelumnya. Tiga, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Dan empat, mengawali khutbah dengan salam. Izin bertanya dari kelompok tablik, khutbah itu kenapa didahulukan daripada sholat? Karena kan sholat Jumat itu kan diwajibkannya untuk laki-laki. Nah, maka yang berkhutbah adalah laki-laki. Itu biasa. Kan ini sudah dituliskan bahwa syarat-syarat khotib itu adalah laki-laki. Kami dari kelompok tablik akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang pertama pengertian tablik secara bahasa dan istilah. Tablik sendiri memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan, sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Yang kedua yaitu dalil nakli tablik. Quran surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Seterusnya adab-adab dalam tablik. Disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut, menggunakan bahasa yang sesuai, memperhatikan budaya, sabar, yakin, dan optimis. Berikutnya yang dikuasai dalam tablik, Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Lalu ada keutamaan tablik, yaitu mengembangkan serta meningkatkan jiwa, hati, akal, dan juga jasmani. Kesamaan dan perbedaan dengan khutbah, samaan khutbah dan tablik memiliki tujuan yang sama, yaitu menyeru dan mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Perbedaan tablik berarti menyampaikan dan khutbah adalah pidato atau memina. Oke, jadi dari hasil diskusi kami, tadi kami sudah membuat mind mapping seperti ini. Jadi ini tablik dan pengertian-pengertiannya, seperti yang sudah dibacakan tadi, cuman dalam bentuk mind mappingnya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok terakhir, kelompok dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dakwah akan mempresentasikan mind map hasil kerja kami. Nah, di sini mind mapnya judulnya dakwah. Di sini ada pengertian yang akan disampaikan oleh Yosefi dan ada dalil yang akan disampaikan oleh Violita dan metode akan disampaikan oleh saya sendiri dan keutamaan akan disampaikan oleh Salwa Setiawan. Terima kasih semuanya ya. Paman akan memberikan penguatan dan tambahan sebentar ya. Sebelumnya kasih hapus buat semuanya. Ya. Untuk mengingatkan kembali bahwa antara khutbah, tablik dan dakwah itu mirip ya. Ya. Bahwa khutbah ya, itu dia lebih kepada ceramah. Ya, khutbah itu dia lebih kepada ceramah, kemudian tempatnya dia sudah ditentukan. Ya, dia sudah ditentukan, misalnya dia khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, ya, kemudian sholat gerhana, sholat istisqa, gitu, ya. Dan letak khutbahnya itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah ini, ya. Nah, isinya sama, isinya menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, ya, khutbah. Nah ini, ya, ada ini, ya, ini macam-macam khutbahnya, ya. Ada khutbah sholat gerhana,
kemudian hari raya. Mungkin kita yang sering Jumat sama hari raya. Yang gerhana itu jarang. Yang Arafah mungkin kalau pas naik haji aja. Ya. Nah ini. Yang kedua, nanti ada duduk sebentar, namanya duduk di antara dua khutbah. Ya, kemudian suara khotib juga harus keras. Ya, kemudian dia harus tertib sesuai dengan aturannya. Dilaksanakan pada saat sholat zuhur, waktunya sholat zuhur itu ya. Nah, rukunnya yang pertama adalah membaca hamdalah habis assalamualaikum, kemudian membaca hamdalah alhamdulillah, boleh panjang boleh pendek ya. Kemudian yang kedua membaca syahadatain alhamdulillahirabbil alamin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya. Baca sholawat baru kemudian menyampaikan pesan takwa ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Nah gitu, bisa diawali dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku nasihatkan pada diriku dan kepada kalian ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Misal membaca wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cukup sampai di situ sudah selesai khutbah itu. Ya. Tuh. Kemudian duduk. Kalau di khutbah Jumat itu ada duduknya. Tapi kalau di Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh duduk, boleh tidak. Tapi kalau khutbah Jumat harus duduk dulu sebentar, kemudian berdiri. Ya, berdiri lagi. Baru di khutbah yang kedua itu nanti ada doa. Nah, gitu, ya. Nah. Kemudian yang dakwah. Tablik mirip ya. Tablik mirip. Kemudian yang kedua dakwah. Nah, dakwah itu jenisnya itu ada 3. Yang umum. Yang pertama bilisan, dengan lisan. Ini bisa tablik, bisa khutbah, bisa ngomong apa aja. Ya, bil lisan. Dakwah dengan lisan, dengan ucapan. Yang kedua, dakwahnya dengan hal. Hal itu dengan perbuatan, langsung dengan contoh atau keteladanan. Jadi tidak banyak omong. Ya, more do less think. Jadi banyak kerja, sedikit bicara. Jadi kalau ada sampah nggak perlu ayo buang-buang, udahlah ambil buang, gitu aja. Kasih contoh. Kemudian yang terakhir adalah dakwah dengan menulis, menggambar, membuat konten. Itu bil kitabah. Yang bisa bikin komik, yang bisa bikin cerpen, yang bisa bikin novel, bisa bikin buku, bisa konten kreator di YouTube, di Instagram, di TikTok, atau apapun. Kalau itu mengajak kepada kebaikan, itu adalah dakwah. Dan pahalanya sama dengan orang yang melakukan. Kalau orang telah tahu kemudian tidak melakukan, kita tetap dapat pahala. Gitu, ya. Pahalanya itu besar sekali. Kalau ada satu orang yang dia mau melakukan atas saran kita, maka pahalanya sama lebih daripada onta merah. Maksain, nggak boleh maksain. Kalau nggak mau ya udah, gitu. Tapi kita tidak boleh putus asa. Gitu. Kalau sekali mungkin nolak, yang kedua agak nolak, yang ketiga, ya nolak lagi. Ya. Tuh. Mau itu laksana, ini dengan nasihat dan ramah tamah. Rasulullah meskipun beliau dilemparin batu, tetap aja beliau ramah. Jadi kalau mau jadi orang baik itu memang banyak yang nggak suka, ya. Maka kita harus tetap saling memberikan nasihat dan ramah kepada orang lain. Kemudian uswatun, ya, uswatun itu keteladanan. Dan yang terakhir itu adalah mujadalah. Mujadalah itu artinya berdebat atau berdiskusi. Ya. Nah, mujadalah itu biasanya di forum ilmiah, seminar, debat publik, ya, kemudian itu aja sebenarnya.
Jadi ketika kita sudah belajar berubah, maka di situ kita juga belajar untuk istiqomah. Ya. Tadinya sholatnya belum rajin, kemudian jadi rajin, terus menjaga sholatnya sehingga dia rajin. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Satu orang, ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lihat kira-kira di antara kita ada yang sudah bisa belum cara khutbah atau cara tablik tausiah itu ya. Iya, kita ada kira-kira yang udah pernah ceramah lomba gitu. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fa iza qudiyatis shalah fatusiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin yang berbahagia, kalangan remaja pasti merasakan yang namanya jatuh cinta. Namun cinta itu tidak salah, yang salah adalah caranya. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita landasnya dengan cara-cara yang salah. Contohnya apa? Contohnya pacaran. Teman-teman, di sini saya nggak menyalahkan kalian. Dulu saya pernah juga seperti kalian. Saya juga pernah yang namanya pacaran. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada saya. Teman-teman, kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan dekati zina. Allah bilang itu jangan dekati. Berarti kalau kita itu ngedeketin gini, berarti kita dekat. Kata Allah kan deketin aja nggak boleh. Apalagi sampai melakukan. Baik teman-teman sekalian, jadi kita sudah melakukan proses ya. Kemudian Mamar ingin minta satu cowok, satu cewek untuk ambil kesimpulan. Silakan. Dari belajar kita, kesimpulan apa yang bisa diambil? Jadi kesimpulannya itu adalah ketika kita itu merasa bahwasanya kan ilmu itu harus dibermanfaatkan, nggak boleh hanya bertengkar di kepala. Jadi seperti materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kita harus menyampaikan walaupun apa yang kita punya itu sedikit sehingga bermanfaat untuk orang lain. Jadi amal jariah pun juga termasuk di kita memberikan suatu ilmu yang telah kita punya. Jangan disimpan sendiri, supaya nggak yang baik itu dan yang bisa itu bukan hanya kita doang, tapi orang lain juga. Kesimpulan pada pembelajaran dakwah, khutbah sama tablik ini, kita yang masih muda-muda ini sebaiknya mengetahui cara berdakwah, cara berkhutbah yang benar, agar bisa menggantikan yang tua saat yang tua ntar sudah nggak bisa mengingatkan lagi. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus buat Naufal. Ya. Sekarang kita mau post test ya. Post test.
Alhamdulillah kita sudah post test juga. Nanti Pak Ampar berharap nanti nilainya bagus semua ya. Amin. Belajar hari ini kira-kira gimana? Ya, Pak Ampar berharap nanti kita bisa meningkatkan cara berpikir mendalam kita ya. Ya, dengan banyak membaca dan menambah informasi. Ya, sehingga pekan depan kita akan lanjutkan di materi ini ya, tetapi minggu depan kita akan pendalaman. Ya, kemudian tolong disiapkan, setiap orang menyiapkan satu materi, ya, satu materi, yang cowok khutbah, yang cewek tausiah. Satu orang, ya, besok siap-siap aja siapa yang ditunjuk untuk maju ke depan. Ya, yang ceweknya tausiah, yang cowoknya khutbah. Itu, tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sanggup ya? Oke, baik itu aja dan pertemuan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Marahiri, semoga kita bisa bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.